Ya, baik, kali ini saya akan mencoba membahas skripsi berjudul proses seleksi dan prosedur tugas akhir penempatan karyawan pada Extravet Nasuba Medan. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu bagaimana tugas akhirnya. Sri Wahyuni. Ya, pakai musik aja sedikit ya supaya jangan sunyi kali. Ya, ini kok pelan kali nggak kedengaran musiknya. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat abstrak dulu. Ini abstrakmu Sri Wahyuni, dia harus 3 kata ya. Apakah kamu bikin seleksi, prosedur, penempatan ya, pilih aja. Jadi nggak boleh nih kalau dihitung ini masih 2 suku kata ya. Coba kamu perbaiki ya. Nah, lanjut lagi. Oke, di bab 1 kita lihat. Coba kamu perbaiki, ini salah ini ya. Jadi Sri Wahyuni ya, tugas akhir merupakan karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau kita gunakan adalah bahasa formal, bukan bahasa populer atau sehari-hari. Nah, kalau saya lihat bahasa kebanyakan yang dipakai adalah bahasa sehari-hari. Contoh, maka sudah sepantasnya kalau menurut bahasa Indonesia yang benar tidak boleh ini kata maka tidak boleh jadi subjek kalimat. Ini harusnya penyambung, sambung dari antara induk kalimat dengan anak kalimat, sama dengan ini. Oleh karena itu bukan menjadi bahasa ilmiah ya. Coba kamu perbaiki ya. Ini juga ya, bahasa Indonesia formal itu adalah subjek, predikat, tambah objek, tambah keterangan. Nah, masalahnya inilah yang kau bikin. Dia dibagi 2, apakah kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, itu saja polanya dalam karya ilmiah ya.
ini bahasa sehari-hari, bukan salah bahasa Indonesianya, cuman dia harusnya kamu pakai ya bahasa formal ya. Sri Wahyuni, hanya saja ini juga ini bahasa cakap-cakap. Di mana ya, coba ya, kalau saya dilihat di sini proses seleksi yang mana jadi masalah sehingga kamu menulis ini proses seleksi dan prosedur penempatannya. Coba kita cari ya, tugas akhir orang lain, atau kita buka dulu yang penelitian terdahulumu. Coba saya lihat. Nah, coba ini ya, kita ambil. Nah, ini saya ambil. Nah, saya copy, saya bikin ke Google ya. Nah, supaya ini kita lihat ya, Bank Papua Jayapura. Nah, kita lihat. Nah, ini berarti dari jurnal ya. Jadi coba yang lain saya ambil. Ini kenapa semua pengaruh? Ini kan kuantitatif ini yang kamu ambil. Kamu itu yang dua ini kurang cocok, yang ini baru cocok. Kalau ini dia kualitatif ya. Coba saya copy ya, Heru ini. Kalau yang dua tadi itu semua kuantitatif, jadi tidak ada yang bisa dicontoh di situ gitu. Nah, coba ini saya bikin. Nah, ini Berkat Sejati Jaya. Ini coba kita lihat ya, rekrutmen dan seleksi. Nah, ini full text yang kita ambil. Jadi supaya penelitian terdahulu itu kita bukan hanya judulnya saja kita lihat ya, kita juga melihat supaya kita bisa mempelajari atau meniru yang baik-baik dari peneliti sebelumnya itu. Nah, ini coba ya saya lihat. Nah, atau yang lain saya bikin. Nah, ini saya hapus. Nah, banyak ini penelitian terdahulu seperti ini ya. Coba saya lihat. Nah, ini pun jurnal ya. Nah, kita coba dulu tugas akhir. Nah, ini biasanya ini dia tidak berjurnal. Nah, ini dia tugas akhir ini. Laporan magang. Ini kita lihat bagaimana dia menceritakan. Nah, ini laporan dia hanya menceritakan saja. Ini coba kita lihat ya. Nah, kita buka. Nah, ini skripsi, nggak apa-apa kita menulis. Dan ini memang apa istilahnya ya, dia kayaknya deskriptif, bukan kuantitatif ya. Kalau yang dua tadi kamu kutip itu banyak kuantitatif.
kita memang ya harusnya baiknya ya Sri Wahyuni, kamu di bab 1 ini kamu bikinlah sedikit kira-kira apa fakta yang terjadi di perusahaan. Umpamanya kamu buat ya tabel seperti ini. Nah, ini kamu buat tabel rekrutmen, Pak, judulnya rekrutmen pada PT apa tadi. Nah, di sini bikin ini bikin dia tahun. Nah, bikin di sini pelamar. Ini kan bisa kamu tanya. Baru kamu bikin. Nah, di sini berapa yang diterima gitu. Nah, bikin ada datanya. Jumlah pelamarnya berapa? Katakanlah di sini tahun 2019. Pelamar itu ada 21, yang diterima 20 orang. Oh, ini kita tambah lagi supaya lebih bagus ya. Ada fakta yang kamu tunjukkan gitu loh. Nah, diterima baru di sini bikin ditempatkan di mana dia. Nah, bikin ya ditempatkan. Nah, tempatkan. Umpamanya satu di sini dia bagian sales atau admin. Nah, gitu. Jadi ada yang mendasari kita tentang apa, baru bikin di sini 2020 umpamanya berapa pelamar diterima, tempatkan di mana. Jadi ada data sedikit yang memberitahu fakta yang terjadi di PT tersebut. Bikin lagi sini 2021 ya, perbaiki supaya bisa kamu tugas akhirmu ini memiliki fakta empiris ya, seperti yang disarankan pada panduan yang dikeluarkan oleh Polmed. Gak apa-apa, perbaiki aja ya. Kita lanjutkan sama tadi bab 2 ini ya. Bab 2 ini coba cari, perbaiki kajian penelitian terdahulu ini. Yang jangan yang kalau kita kualitatif, carilah yang kualitatif, jangan yang kuantitatif. Kita kasihkan contoh. Nah, lebih banyak pula kuantitatifnya. Kalau tadi cuma satu nggak apa-apa. Aduh, ini tua sekali kutipan kamu ini. 2006. Nggak boleh ya. Dia harus minimal 10 tahun. Ini lagi 2000. Waduh, tua sekali. Kamu perbaiki. Ini 2009. Ini juga tua sekali. Karena kalau manajemen sumber daya manusia itu bukunya banyak sekali tiap tahun dikeluarkan. Ini tahun 96. Oh, ini dikutip ya dalam 2 Fauji ini kau ambil ya. Oke. Ini lagi tua sekali, kamu ganti itu ya yang tua-tua ini ya. Jadi supaya memang begitu aturannya, bukan kemauan saya. Memang begitu aturan yang dikeluarkan. Teknik metodenya ini juga kutipanmu tua kali nih, 2002. Lebih tua lagi sih, mual 2000, udah 21 tahun lagi yang lalu itu ya. Coba ganti, banyak buku manajemen ya sumber daya manusia. Ini juga Hasibuan 2006, masih terlalu tua.
Faisa Gala tua-tuanya ya. Ya, kamu perbaiki aja nanti ya. Nah, ini bab 3. Wawancara. Nah, ini untuk wawancara Sri Wahyuni. Bagian HRD-nya, kalau dia tidak keberatan, kamu harus sebutkan siapa namanya. Karena itu merupakan komplemen atau pujian bagi dia ya. Nama dia kita tuliskan kalau dia tidak keberatan. Sejauhan pustaka hasil pembahasan. Ya, ini dia tentang apa ya? Jadi sejarah perusahaannya tentang ayam rupanya. Visi-misi, ya. Logo, struktur organisasinya, baru job deskripsinya ya saya sebutkan. Ini yang tulisan bahasa asing. Nah, si Wahyuni yang ini kayak gini, performance, farm, ini juga dimiringkan tulisannya ya. Sri Wahyuni. Terus ini case one ini apa? Kesehatan hewan, nggak boleh disingkat di sini ya. Ini harus kau buat dulu kesehatan hewan dalam kurung case one ya. Nah, ini pun bahasa asing, performance. Kamu tulis miring ya. Manajer accounting, manajer keuangan. Nah, ini dia masih hasil penelitian. Ini hasil ini Sri Wahyuni dari mana kamu sebutkan ya. Jadi kalau kita di sini bikin di sininya berdasarkan wawancara dengan Bapak ini, Bapak Siregar umpamanya, atau Ibu Nasution. Beliau menceritakan, lalu bikin di sini, inilah cerita Ibu Nasution, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ini kan sebutkan namanya berdasarkan, jadi yang kita namanya deskriptif, kita menceritakannya apa yang diceritakan oleh narasumber kita ya. Ini yang kamu tulis ini ya. Jadi berdasarkan cerita Pak Nasution umpamanya, inilah hasilnya gitu, ada keterangannya di atas. Nah ini yang nggak saya nampak, nya 42 hasil penelitian. Hurufnya kok kecil-kecil sebelah. Nah, yang tiba-tiba, nah kok 42 itu judulnya adalah hasil pembahasan ya. Kamu tulis di sini
pembahasan. Ini bukan ini ya. Pembahasan proses seleksi ada di situ karena dia terbagi dua, 41 hasil, 42 pembahasan. Nah, baru kau ceritakan. RIPAI dari RIPAI ini juga terlalu tua ya yang kau bandingkannya. Perbaikilah ya prosedur penempatan. Nah, ini pun harus kau bikin pembahasan prosedur penempatan karyawan. Ini tua-tua kali ya. Disimpulan, jangan lagi ada definisi apa prosesnya, apa sebutkan. Adalah menetapkan, ini tak usah ya. Proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT ini adalah ini. Kedua, prosedur yang dilaksanakan adalah ini, PT ini. Udah gitu aja. Ini nggak usah. Penempatan boleh kalau memang kan yang kamu lakukan proses seleksi, rekrutmen, dan penempatan. Ya udah ceritakan 3 aja, nggak usah lagi ada apa ya, ada definisi. Ini kan kalau gini berdefinisi deh. Kalau yang ini adalah saran itu ialah ya, saran ialah ya, satu, yang kurang dari hasil olah data, atau karenalah di sini wawancara. Apa yang wawancara setelah kamu lihat kurang dia. Kedua, apalagi yang kita sarankan, ini yang kurang boleh juga yang baik ya. Kalau dia yang baik dipertahankan, itu yang kurang diperbaiki, kan gitu saran. Nah, yang kedua adalah hasil pengamatan kita tentang di perusahaan. Kita ceritakan apa yang kurang di hasil pengamatan ya, itu saja. Gak usah panjang-panjang seperti ini. Usahakan dia bernomor jadi orang bisa mendefinisikannya ya, saran. Nah, sekarang saya lihat dulu ini banyak yang tua-tua ini ya, 96, 2009, Niti Semito 2002 ya. Kamu perbaikilah ya, ganti itu semua. Baik, sekian dari saya, terima kasih.